Pemirsa Siak TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam khazanah ilmu, kemana doa yang telah kita panjatkan kepada Allah itu? Maka doa-doa yang kita minta itu, maka kemungkinannya ada 5 saja. Yang pertama, ada doa kita itu yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung. Nah, mungkin di antara kita pernah merasakan bahwa ada doa kita itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga di antara kita yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya itulah doa kita. Sebagai contoh, kita berjalan keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kembali kita ke rumah dengan selamat, artinya doa kita hari itu juga dikabulkan Allah. Tapi kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita kurang menyadari bahwa itu ternyata adalah permintaan. Itu adalah doa kita, mohon keselamatan, mohon diselamatkan ketika keluar dari rumah, melangkahkan kaki kanan kita, lalu kita berharap selamat kembali sampai ke rumah. Itu sebenarnya ada doa yang hari itu diijabah oleh Allah. Atau pemirsa Siak TV, banyak di antara kita yang melaksanakan hajatan, melaksanakan pesta pernikahan anaknya dan sebagainya, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga hari besok, hari pelaksanaan pernikahan anak saya, semoga cuacanya bagus, tidak hujan. Dan itu kadang dijawab oleh Allah pada hari itu. Dijawab Allah pada hari itu. Dan kadang-kadang kita tidak merasakan itu adalah ijabah. Itu adalah jawaban dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada doa yang kita mintakan itu. Jadi yang pertama, kemungkinan doa kita itu, ada doa itu yang memang langsung diijabah. Bisa saja 1 menit, ya kan? Bisa juga 1 jam, 2 jam, ya, atau 1 hari, itu sudah dikategorikan langsung pada hari yang sama. Itulah doa yang pertama. Lalu yang kedua, pemirsa Siak TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan doa kita itu ketika kita mengharap berdoa kepada Allah tidak langsung dijawab oleh Allah, tapi yang kedua adalah Allah tangguhkan, ya. Allah tangguhkan memberikan jawaban terhadap doa-doa kita. Dan ini tentu banyak sekali. Banyak sekali antara kita yang berdoa kepada Allah, tapi memang doa itu Allah tangguhkan. Ada yang berdoa minta jodoh, ya Allah, umurku sudah 30 tahun, kok saya belum dapat jodoh? Padahal memintanya sudah dari tahun 20, umurnya 19 tahun atau 20 tahun sudah minta kepada Allah. 10 tahun. 10 tahun baru Allah ijabah itu doanya. Tapi ingat, itu adalah doa yang ditangguhkan. Doa yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita terus berdoa kepada Allah. Ada yang minta keturunan, ada yang ingin jadi pegawai negeri, ada yang ingin minta kepada Allah dapatkan pekerjaan yang layak dan bisa menghasilkan, menghidupi keluarga. Allah kasih juga. Tapi kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah tangguhkan sampai waktu yang kita tidak tahu. Ya kan? Ada orang diangkat jadi pegawai, sudah 35 tahun umurnya, di akhir, di batas umurnya untuk bisa diangkat sebagai syarat menjadi pegawai, akhirnya Allah angkat juga. Pada doanya dari umur 23 tahun berdoa dia kepada Allah sampai umur 35 tahun Allah kasih. Allah ijabah doanya. Ini adalah juga jawaban daripada doa kita, bahwa doa kita itu ada yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan ditangguhkannya doa berarti Allah ingkar janji? Tidak. Apakah dengan ditangguhkannya doanya Allah tidak tepat janjinya? Tidak. Allah tepat janjinya. Hanya saja kita menunggu waktu sampai kapan Allah akan menjawab doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, pemirsa Siak TV di khazanah ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang ketiga, doa yang kita minta
Ya, doa yang kita minta, kemungkinan yang ketiga ini adalah bisa saja doa itu diganti oleh Allah dengan nikmat yang lain, tetapi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah ganti daripada doa yang kita minta itu. Ketika kita berjalan, ketika kita naik sepeda, ketika kita naik Honda, ataupun naik mobil, naik pesawat, naik kapal dan sebagainya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan kami, selamatkan kami pulang dan pergi. Itu doa kita. Itu doa kita. Nah, ternyata kadang-kadang apa yang terjadi di lapangan, bisa saja ada yang terjatuh, rusak mobilnya, rusak sepeda motornya, tapi dia alhamdulillah tidak apa-apa. Ya kan? Begitulah contoh-contoh banyak sekali Allah ganti. Ya. Allah ganti doa-doa kita dengan nikmat yang lain. Seperti yang tadi. Ya. Ketika semua orang mati dalam sebuah kecelakaan, lalu ada satu di antaranya yang masih hidup, itu adalah orang yang Allah selamatkan. Bisa saja itu merupakan ganti daripada doanya yang lain. Ada orang yang minta sehat, tapi justru diganti dengan nikmat kaya. Berapa banyak orang yang kaya, banyak uangnya, tapi sehat nggak dapat. Berapa banyak orang yang minta uang yang banyak, ya, tapi ternyata dia sehat-sehat saja. Lupa barangkali bahwa itu juga nikmat dari Allah. Sehat yang Allah berikan juga merupakan nikmat dari Allah, tanpa kita sadari. Maka semua nikmat, semua apa yang kita minta kepada Allah itu, pemirsa Siak TV rahimakumullah, semua yang kita minta kepada Allah tidaklah mesti itu jawaban daripada doa kita, tetapi bisa saja Allah ganti dengan nikmat-nikmat yang lain sebagai ijabah, sebagai jawaban daripada doa kita itu. Itu yang ketiga. Kemungkinan yang keempat, kemana doa-doa saya? Sudah sering berdoa, banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah, bahkan menangis, berurai air mata kita minta kepada Allah. Rasanya kok belum juga nih, dijawab tidak, ditangguhkan belum, digantikan juga belum. Kemana doanya? Bisa saja yang keempat ini, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Siak TV yang rahmati Allah, yang keempat ini bisa saja sebagai jawabannya bahwa ini menandakan bahwa Allah itu sayang. Allah belum kasih apa yang kita minta, menunjukkan bahwa Allah itu sayang kepada kita, bahwa Allah itu sayang kepada kita yang meminta, tapi Allah belum kasih. Bisa jadi jawabannya bahwa Allah itu sayang kepada kita. Sebagai contoh kaum muslimin, ketika seorang anak yang di bawah 5 tahun, katakanlah demikian, meminjam sebilah pisau kepada ibunya atau kepada ayahnya, maka tentulah sang ibu, sang ayah tidak akan memberikan pisau tersebut. Kenapa? Karena sayang. Sayang, umur anak masih di bawah 5 tahun sudah dikasih pisau. Kenapa? Takut nanti melukai dirinya ataupun orang lain. Begitu juga dengan doa-doa kita itu kaum muslimin rahimakumullah. Bisa jadi Allah belum jawab doa kita karena Allah sayang kepada kita. Kita minta uang yang banyak, Allah belum kasih. Bisa jadi Allah itu sayang kepada kita. Bisa jadi Allah sayang kepada kita karena Allah mungkin menurut pandangan Allah kita tidak sanggup menjaga harta itu. Ketika kita minta jabatan, tak dikasih oleh Allah jabatan itu, bisa jadi itu menandakan Allah sayang kepada kita. Kenapa? Karena begitu jabatan dikasih oleh Allah, bisa jadi jabatan akan disalahgunakan. Kita lihat banyak contohnya, jabatan disalahgunakan. Ada yang korupsi, ada yang menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Nah, ini tentunya salah guna, yang menyebabkan nantinya yang punya jabatan bisa dipenjara. Nah, tentunya ini menunjukkan, membuktikan bahwa Allah itu belum kasih apa yang kita minta, bahwa Allah sayang kepada kita. Teruslah berdoa, jangan sampai bosan, menangis, merintih, kita memohon kepada Allah apapun hajat-hajat kita, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai jawabannya.
Allah sayang kepada kita. Di dalam sebuah riwayat ada ceritakan bahwa orang yang abid, orang yang taat beribadah, berdoa kepada Allah, tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Dan ada orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, justru doanya justru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menimbulkan pertanyaan daripada sang malaikat. Ya Allah, kenapa tidak ada keadilan? Kenapa tidak nampak keadilan? Orang yang taat beribadah, rajin dia solat, menghadapmu, dia panjatkan segala hajat-hajatnya, memohon dia kepada Engkau ya Allah. Dengan tetesan air mata kadang-kala dia minta, tetapi kenapa kok belum Engkau beri apa yang dihajatkannya? Tetapi kenapa orang kafir, orang yang tidak mau taat kepadamu, orang bermaksiat kepadamu, begitu Engkau kasih apa yang dia minta, padahal dia baru sekali dua kali meminta kepadamu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikat, orang yang bermaksiat, orang yang berbuat dosa, orang yang tidak mau taat kepada aku, dia hanya butuh aku ketika perlunya saja. Dia hanya butuh aku ketika terdesak saja. Dia hanya ingin dekat denganku ketika dia butuh saja. Maka aku benci, maka aku enggak suka kepada manusia, kepada hamba-hamba, kepada orang-orang yang hanya meminta ketika diperlukan saja. Maka untuk itu aku jawab doanya supaya dia tidak merengek lagi, supaya dia tidak minta lagi. Aku kasih dia apa yang dia minta, karena aku benci, aku murka, aku marah, kata Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa orang yang ahli ibadah Allah ijabah doanya? Karena Allah itu sayang, karena Allah rindu kepada orang-orang yang senantiasa merengek, memohon ampun kepada Allah, memohon doa kepada Allah, merengek dia terus. Ini aku rindu. Allah ternyata merindukan doa-doa kita. Allah ternyata merindukan rintihan-rintihan hati kita. Maka teruslah berdoa. Berdoalah sambil menangis sekalipun kita berdoa kepada Allah. Itu menunjukkan itu yang disukai oleh Allah. Aku rindu kepada hamba-hambaku yang senantiasa memohon, meminta kepadaku. Pemirsa Siak TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kemungkinan doa kita itu, kemungkinan yang kelima adalah ketika belum diijabah oleh Allah permintaan dan keinginan-keinginan kita di dunia ini, maka yakinlah kita nanti Allah akan kabulkan keinginan kita, hajat-hajat kita Allah akan kasih nanti. Di mana? Di akhirat. Yakinlah kepada Allah, di akhirat nanti Allah akan kasih apa yang kita minta, ya kan? Semua yang kita minta tidak dapat di dunia ini, yakin kita minta keridhaan Allah, dimasukkan nanti di dalam surga, dan mintalah semua apa yang kita hajatkan yang tidak dapat di dunia ini. Itulah kesimpulan daripada khazanah ilmu kita pada hari ini. Dengan kesimpulan, teruslah berdoa. Dengan kemungkinan doa-doa kita tadi itu bisa saja Allah ijabah langsung, bisa saja Allah ganti, Allah tangguhkan waktunya, bisa saja Allah ganti dengan nikmat yang lain, bisa saja belum dikabulkan berarti Allah sayang kepada kita. Dan yang kelima, bisa jadi Allah tidak kabulkan di dunia tapi nanti di akhirat. Demikianlah pemirsa Siak TV di khazanah ilmu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulul albab la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.